wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala adwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa fi din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, wal mustami'in wal mustami'at, para pendengar Radio Rabbani dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang indah ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam majlis yang paling indah kehidupan kita adalah majlis ilmu, majlis yang dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis yang senantiasa dihadirkan ketenangan hati kita padanya, majlis yang mendapatkan pujian dari Sang Pencipta kita. Seseorang yang menghabiskan waktu di majlis ini tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa duduk di majlis-majlis seperti ini. Salat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Ikhwatal kiram rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, pagi ini kita melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad sampai pada pembahasan Nasrud Dawawin. Setelah kita membahas tentang al-mawazin, yaitu timbangan-timbangan pada hari kiamat kelak, seluruh kebaikan dan keburukan dilakukan seorang hamba, maka semua itu akan ditimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Orang-orang yang berat dalam timbangan kebaikan, mereka itulah orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang merugikan mereka sendiri, yang merugikan diri mereka sendiri, dan mereka kekal di dalam jahannam. Ini adalah al-mawazin, ditimbang, ya. Amal-amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah ditimbang amal-amal itu, maka buku catatan, buku amal itu akan dibagi. Inilah pembahasan kita, yaitu Nasrud Dawawin pada halaman 121. Ya, setelah itu, setelah buku catatan itu selesai, maka dibagikan buku catatan amalnya kepada masing-masing pemiliknya. An-nashr huwa lughatan fathul kitab. An-nashr dalam bahasanya adalah fathul kitab, di mana membuka al-kitab, atau bathus syai', atau menyebarkan sesuatu. Wa syar'an, secara istilah, bahwa pembagian catatan amal itu apa? Izharu sahaifil a'mal, di mana akan ditunjukkan catatan-catatan amal yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa tawzi'uha, dan kemudian catatan itu dibagikan kepada masing-masing.
Di antara proses pada hari kiamat itu, di mana catatan amal, di mana masing-masing kita pada setiap kiri dan kanan dan kiri kita ada malaikat yang mencatat. Jika perbuatan amal saleh, maka malaikat yang kanan mencatat, dan apabila melakukan sebuah dosa dan maksiat, maka malaikat yang berada di kiri yang mencatat. Maka perlu kita menghadirkan rasa bahwa kita ini bukan ketika berada dalam kesepian, kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dan kita diawasi oleh dua malaikat. Malaikat yang mencatat kebaikan dan malaikat yang mencatat keburukan. Hadirkan ini dalam hati kita, sehingga di saat melakukan keinginan melakukan maksiat, kita teringat dengan dua malaikat yang mencatat ini, dan sehingga kita bisa meninggalkan amal-amal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara proses pada hari kiamat, bahwa catatan amal ini akan dibagi Allah Subhanahu wa taala, akan diperlihatkan pada masing-masing orang, dan bukan hanya itu, tapi dibagi, ya, bukan hanya diperlihatkan tapi diserahkan, ya, kepada pemiliknya. Wadawawin jamak daripada diwan. Diwan itu apa secara bahasa? Al-kitab yuhsa fihi al-jund wa nahwihim, atau kitab yang menghimpun pada amal allati katabaha al-malaikatu 'ala al-amil. Ya, secara syariat dawawin itu catatan amal itu adalah lembaran-lembaran yang dihitung dan dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala terhadap amal-amal kita. Ya, itulah mengapa fanasrud dawawin izharu sahaifil a'mal, dan prosesnya adalah menunjukkan catatan-catatan amal itu pada hari kiamat. Fatatayyar ilal aiman wasyama'il, maka catatan itu akan berada dari sisi kanan dan sisi kiri, dan masing-masing orang akan sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Dan pembagian atau keberadaan kitab berada di kanan kiri disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, serta ijma' para ulama. Jadi dalilnya Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Insyiqaq, ya, ayat 7 sampai 12. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini, orang yang dibagi catatan kebaikannya, kitab dari arah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia dihisab dengan ringan, hisaban yang ringan. Jadi orang yang diberikan kitabnya dari arah kanan, maka dia mendapatkan keringanan, dia akan mendapatkan perhitungan dengan sangat ringan, ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada keluarga dalam keadaan gembira. Dan orang dapat catatan amal dari arah kanan, itu tanda dia beruntung, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan riang gembira. Namun sebaliknya, ikhwatal kiram, kondisi yang kedua ini yang menyedihkan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri, maka siapapun yang mendapatkan alkitab, catatan amalnya dibagi dari arah belakang, fasaufa yad'u thubura, maka dia akan mengatakan celaka. Ya sudah, dia akan berteriak sekeras-kerasnya. Di hari itu tidak lagi ada kesempatan untuk bisa, ya, memperbaiki diri. Karena hari kiamat, hari di mana hisabun wala amal, di hari di mana kita dihisab tapi tidak ada lagi kesempatan beramal. Lalu setelah dia berteriak dengan menyesali apa yang telah ia lakukan, wa yasla sa'ira, maka dia akan masuk kepada api yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Semoga Allah jaga kita semua dari keadaan yang seperti ini. Nah, tentu di dalam ayat ini ada dua keadaan orang yang diberikan
kitab dari arah kanan, mereka orang-orang yang beruntung dan bahagia, dan bahkan ingin segera kembali kepada keluarga dalam keadaan riang gembira. Dan adapun kelompok yang kedua, orang yang diberikan dari sisi kiri, itulah orang-orang yang merugi dan orang-orang yang berteriak tentang apa yang telah ia sesali dan masuk kepada api yang menyala-nyala di hari kiamat nanti. Baik ikhwan fillah, dalam surat Al-Haqqah juga Allah sebutkan dalam ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bisimali. Di sini ada dua keadaan. Yang pertama diberikan dari arah belakang. Dalam surat Al-Haqqah disebutkan wa amma man utiya kitabahu bisimali, dari arah kiri. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia menyesali. Apa yang disesali? Alangkah kitab ini tidak diberikan kepadanya. Karena kalau tidak diberikan, maka tidak sengsara gitu. Tetapi tidak akan ada, orang pasti diberikan Allah catatannya. Karena di hari kiamat itu proses pembagian, pembalasan, proses di mana kita mendapatkan ya kebaikan jika melakukan kebaikan. Ini harus kita ingat ikhwah. Di antara manfaat kita belajar akidah, wal khusus tentang hari kiamat dan segala hal yang berkaitan dengannya, kita akan bisa memperbaiki diri kita. Kita akan bisa menyemangati diri kita untuk beramal dengan banyak. Kita menyemangati diri kita agar kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Karena kita tahu akan berlanjut kehidupan ini, bukan hanya selesai di dunia. Akan ada proses di mana apa yang telah Anda lakukan ini dicatat, lalu kemudian diberikan catatan itu. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jika baik maka baiklah buku catatannya itu. Jika buruk maka diberikan dari arah belakang atau kiri. Siapapun akan menyesali kalau dia tidak mengambil bagian kebaikan di dunia ini. Maka sebaik-baik bekal kita adalah takwa, dan sebaik-baik bekal kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan adalah jalan keselamatan, ketakwaan adalah jalan kebahagiaan. Maka hidup tanpa iman dan takwa tidak akan pernah bahagia dan tidak akan pernah selamat. Maka dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Allah. Ya, orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepadanya. Dipanggil, dan layaknya memang orang yang menyambut panggilan itu kita, karena kita orang yang beriman. Dan siapapun yang orang beriman tidak menyambut panggilan keimanan itu, maka dia tentu tidaklah menunjukkan kesempurnaan imannya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, ini adalah ayat-ayat yang mengatakan tentang pembagian catatan amal. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan dari sebuah riwayat yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, "Anna sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam," maka dia bertanya kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam, "Hal tadhkuruna ahlikum?" Ya, maka apakah kalian ingat keluarga kalian? Maksudnya di beberapa kondisi. Qala amma fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadun ahada. Ya, tentu saja kita ingat kepada keluarga kita ya. Tapi pada 3 tempat ini orang tidak akan ingat kepada keluarganya. Pada 3 tempat ini orang tidak akan ingat kepada orang-orang yang ia cintai. Siapa orang yang ia cintai adalah keluarganya. Siapa keluarganya? Anak dan istrinya. Siapa lagi? Orang tuanya. Ini orang-orang yang dalam circle kehidupan keluarga yang tentu saja orang akan ingat. Tapi pada 3 kondisi ini orang lupa kepada keluarganya. Yang pertama, indal mizan, hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu am yasqul. Ini yang pertama, di saat amal catatan itu ditimbang sampai dia mengetahui apakah ringan atau berat. Kalau ringan lupa, tapi kalau
berat timbangan catatan amalnya, maka dia akan ingat. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan padanya. Makanya orang bahagia biasanya ingat. Tapi kalau orang susah biasanya lupa kepada orang. Ya, kita ingat. Tapi ini kondisi yang pertama kata Rasulullah adalah kondisi saat amal ditimbang sampai dia mengetahui apakah lebih berat kebaikan atau lebih ringan. Kondisi yang kedua, wa inda tatayyurus suhuf hatta ya'lama aina yaqa kitabahu fi yamini am shimali am wara zahri. Ini yang kedua. Seseorang akan lupa kepada keluarganya di saat pembagian catatan amal sampai dia mengetahui apakah dibagi dari arah kanan atau di sisi kiri atau dari belakang. Kalau dia mendapatkan catatan amal dari arah kanan, maka tentu dia riang gembira dan akan segera kembali kepada keluarganya. Tapi catatan bila diberikan dari arah kiri atau belakang, sudah. Mereka inilah orang-orang yang berteriak ya dengan menyesal, dan mereka inilah yang mengatakan andaikan kitab ini tidak dibagikan. Hanya dua keadaan, ashabul yamin, ashabul shimal. Nah, tentunya kita menginginkan kita termasuk pada orang-orang yang dikatakan ashabul yamin, atau ashab yang orang-orang yang diberikan Alkitab dari arah kanan. Yang ketiga, kapan orang lupa kepada keluarga? Indas sirat, ketika orang melewati as-sirat. Idza wudi'a baina zahrani jahannam hatta yajuz. Ya. Ketika dia melewati sirat, saat berada di dua sisi ya punggung jahannam, ya, apakah dia melewati atau tidak? Kalau melewati tentu masuk surga, kalau tidak masuk ke dalam neraka. Dua sisi ini. Seseorang ketika ditimbang catatan amal, yang kedua saat catatan amal itu dibagi sampai dia tahu di mana dari dia ambil, yang ketiga di saat melewati sirat sampai dia selamat ke neraka, sampai dia selamat dari neraka. Dan inilah saat di mana manusia lupa kepada keluarga. Jelas? Nah, hadis ini ya disebutkan dalam kitab Abu Dawud, Al-Hakim dan kitab Mustadraknya. Ikhwafillah rahimakumullah, Al-Hakim mengatakan sahih isnadu ala syarti syaikhain. Ya, taib. Ikhwafillah, dalil yang ketiga tentu adalah ijma'. Para ulama bersepakat tentang hal ini. Tidak ada yang menjadi khilaf bahwa amal catatan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan kepada pemiliknya. Lalu pertanyaannya, bagaimana ya sifatu akhzil kitab, halaman 123. Bagaimana cara mengambil kitab? Nah, jelas. Al-mu'min ya'khudh kitabahu biyaminih fayafrah wa yastabshir. Orang beriman akan mengambil catatan amal itu dari arah kanan, dia akan bahagia, gembira dan bahagia. Wa yaqul ha'umuqra'u kitabiyya, ambillah buku ini, baca, kata Allah. Disuruh kita mengambil, disuruh kita membaca catatan sudah. Jadi kamu dalam keadaan bahagia. Ibarat orang menerima rapor dengan nilai yang baik, apa rasanya? Bahagia. Atau di saat anak kita menerima rapor dan kita melihat betapa catatan hasil rapor itu bagus, kita akan bahagia. Begitu juga kita ketika catatan amal, rapor amal kita di hari kiamat itu tercatat kebaikan lebih banyak, tentu kita akan bahagia. Wal kafir, adapun orang kafir ikhwatul kiram, ya'khudhuhu bishimali, dia akan ambil dari arah kiri, atau min wara'i zahri, atau dari arah belakang. Fayad'u bil waili wathubur, maka dia akan berteriak celaka. Ya. Celaka atas diri sudah, karena ini tanda ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ini penyesalan dia ya, bahwa jangan sampai ya, andaikan kitab ini tidak diberikan ya, dan saya tidak tahu bagaimana hisabku. Ikhwatul kiram, nah ini adalah dalil yang menyebutkan tentang pemberian catatan amal dan bagaimana cara diberikan oleh Allah
maka ini juga telah kita sebutkan dalilnya. Nah, tentu kita berharap sekali lagi orang-orang yang mendapatkan catatan dari arah kanan kita, ya. Karena itu tanda keselamatan dan kebahagiaan. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan pada poin 62, wali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah. Ini setelah berbicara tentang al-hisab, kemudian al-mizan, kemudian nasrud dawawin, maka pembahasan yang berikutnya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki haud pada hari kiamat kelak, telaga, ya, yang sering kita sampaikan. Nabi kita alaihi salatu wassalam memiliki telaga, ya, yang disediakan Allah untuk umatnya, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Air telaga itu lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Wa abariquhu adad nujumis sama. Abariq, ya, teko-tekonya seperti, atau gayung-gayungnya seperti jumlah bintang di langit. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma' ba'daha abadan. Siapapun yang meneguk air di telaga Nabi, sekali tegukan saja tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Allahu Akbar. Kenapa hari itu orang butuh? Apakah hari itu sangat haus? Iya, orang sangat haus di hari itu. Kenapa? Karena matahari didekatkan, semua orang berkumpul di sebuah tempat, ya, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari itu tentu kita butuh minum yang sangat dahaga sekali. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah tabaraka wa taala haud, dan itu sangat dinanti-nanti oleh setiap umat. Apakah semua umat Muhammad bisa minum di situ? Tidak. Umat Muhammad tidak semuanya bisa minum. Orang-orang pilihan saja. Apakah setiap yang mengaku umat Muhammad bisa datang dan minum? Tidak. Apakah setiap umat Muhammad bisa mendapatkan air di telaga itu? Tidak. Lalu apa syaratnya? Nah, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa semua kita akan berbondong-bondong mendatanginya. Semua kita berusaha untuk bisa minum di sana. Setiap kali dia datang, diusir. Dan Nabi Muhammad SAW memanggil, tapi dia diusir sampai Nabi kita katakan, dia adalah umatku. Dia adalah umatku. Kenapa diusir? Dia berhak untuk minum. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, maka dikatakanlah kepadanya bahwa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Jadi orang yang tidak berpegang teguh kepada sunnahnya tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bisa minum di telaganya. Terusir dari telaga, terbuang dari telaga. Walaupun di depan matanya telaga itu, dia tidak bisa datang dan tidak bisa minum. Diusir. Apa sebab diusir? Karena tidak mengamalkan agama seperti yang diajarkan. Nah, kuncinya kalau hari ini kita ingin mendapatkan kesempatan minum di telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka kita harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi, mengamalkan ajaran Nabi, dan memahami seperti mana dipahami oleh para sahabat Nabi. Itulah yang harus kita, lakukan dalam kehidupan ini. Maka ikhwafillah rahimakumullah, ini menjadi pelajaran mahal, karena ternyata tidak semua orang yang datang bisa minum di sana. Ada orang yang datang dipersilahkan, tapi ada orang yang datang tapi diusir.
Tidak bisa minum apakah karena cangkirnya sedikit atau karena gayungnya sedikit? Tidak. Nah, digambarkan bahwa gayungnya sejumlah bintang-bintang di langit. Ya. Tapi dia tetap tidak bisa mendapatkan kesempatan itu gara-gara ya hanya beragama tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka disinilah ikhwafillah, barang siapa yang menginginkan bisa minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kuncinya atamassuk bi kitabillahi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menginginkan, maka dari sekarang berjalanlah di atas panduan agama yang benar. Jauhkan kesyirikan, jauhkan para pelaku bid'ah, dan jauhkan hal-hal yang merusak dan mengotori Islam ini. Karena di antara yang mengotori keislaman ini adalah perkara khurafat, perkara bid'ah yang merusak kemurnian tauhid, kemurnian agama ini, yang merusak ajaran Nabi Muhammad SAW. Kesederhanaan dalam ibadah lebih baik daripada kelelah-lelahan, daripada lelah di dalam ibadah tetapi tidak sesuai dengan panduan. Mengamalkan sesuatu yang diajarkan Nabi Muhammad dan itu adalah sunnahnya berdasarkan dalil Al-Quran dan hadisnya serta disepakati oleh para ulama, maka itu lebih baik daripada mengamalkan suatu ibadah yang tidak ada panduan, bahkan menghabiskan uang, tenaga, dan berbagai macam pengorbanan lainnya. Maka lakukan kalau itu sunnah Nabi, kerjakan kalau itu perintah Nabi. Jangan bersemangat melakukan yang bukan perintah Nabi. Ini semangatnya bukan pada sunnah Nabi. Sunnah Nabi dibelakangi, ditinggalkan. Lalu sunnah apa yang Anda ikut? Sunnah siapa yang Anda amalkan? Maka sunnah Nabi adalah sesuatu yang mesti kita pelajari dan kita amalkan. Seseorang menginginkan selamat tetapi dia tidak tahu jalannya, maka itu kita mesti belajar agar bisa kita selamat dan bisa kita minum di telaga Nabi SAW. Semoga Allah jaga kita dan jaga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dari ibu bapak kita, kakek nenek kita sampai anak dan cucu cicit kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa minum di telaganya dan terhindar dari orang yang terusir dari telaganya. Demikian pembahasan kita. InsyaAllah akan kita dalami tentang Al-Hawd ini lebih detail InsyaAllah dengan dalil-dalilnya pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.